laser apa aja itu? Iya, Prof. Dibaca Properties itu. of lasers. Ini ya, Prof ya? Coherence, divergence, brightness, monochromatic, transverse, and longitudinal mode, frequency, etc. with examples. Lasers, basic characteristic. Laser has certain unique properties, namely high monochromaticity, coherence, and directionality. Compared to ordinary sources of light, both are electromagnetic radiations. These properties are briefly discussed in the following sections. Oke, discuss in the following section. Ini dari awal ya, dari atasnya ya nak ya. Jadi kalau laser di sini mempunyai karakteristik, bisa dikatakan mempunyai sifat-sifat apa itu? Koheren. Apa itu koheren? Koheren, memusat, Prof. Memusat, Prof. Divergence? Minggu kemarin sudah kalau nggak salah. Divergence. Ya tergantung panjang gelombangnya. Kalau diverse tahu ya, diversity tahu ya. Ya. Brightness? Pencerahan. Kecerahan ya. Iya. Monochromatic? Satu warna, Prof. Satu warna, Prof. Jangan pakai satu warna dong. Satu panjang gelombang. Nah, satu panjang gelombang. Warna lain yang jadi kalau panjang gelombang jelas itu. Ya nak Willy? Ya, Prof. Tahu ya bedanya satu warna dengan satu panjang gelombang ya. Walaupun hakikatnya sama, tapi maksudnya beda. Jadi dia bisa transversal dan juga bisa longitudinal. Yang di bawah bisa diterjemahkan, nak? Lasers, basic characteristic. Jadi kalau itu tadi yang umum, kalau sekarang spesifik. Apa itu monochromaticity itu? Udah disebutkan tadi. Panjang gelombang. Satu, mono satu, ya. Kalau banyak apa? Banyak. Dikromat, Di itu gua. sama di, Prof. Apa nak, ayo. Pasti anakku tahu kalau kita ngomong tentang monogami dan poligami, ayo. Banyak, polikromatik banyak. Kalau mono satu, kalau dua di atau bi. Coherence sudah tadi, directionality. Jadi dia bisa diarahkan ya karena mempunyai sifat-sifat yang tersebut. Dibandingkan dengan sumber cahaya yang umum, ordinary sources of light itu walaupun keduanya itu laser maupun yang bukan itu semuanya radiasi elektromagnetik. Nah, sifat-sifatnya akan dijelaskan di bawah ini. Joanna Agis dibaca itu monochromaticity. Monochromaticity. The energy of a photon determines its wavelength through the relationship E hc per Ya udahlah, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. where c is the speed of light, h is Planck's constant, and lambda is wavelength. In an ideal case, the laser emits all photons with the same energy and thus the same wavelength. It is said to be monochromatic. The light from a laser typically comes from one atomic transition with a single precise wavelength. So, the laser light has a single spectral color and is almost the purest monochromatic light available. Has a single spectral color ya. Ini memang menarik kata-kata ini. A single spectral color.
jadi warna. Spektrum itu sebetulnya kan luas, tapi memang kita susah sekali kalau kita kepingin hanya satu panjang gelombang. Tapi memang dia lebih sempit dibandingkan dengan panjang gelombang yang umum. Tapi secara spesifik kalau dia hanya satu itu bisa dikatakan tidak mungkin. Ada rentangnya tapi sedikit sekali, mungkin 1 atau mungkin 1,5. Tapi tetap dikatakan itu coherence dan satu panjang gelombang. Ada kata-kata di atas, jangan lupa in an ideal case ya. Terus formulanya juga diingat, H itu konstanta. Saya kira semuanya tahu. C itu kecepatan cahaya. Berapa anak Willy kecepatan cahaya itu? $340. Ya bolehlah. Bukannya 12 sedikit juga juta nggak ya, apa-apa. 340 juta ya? Apa? Lupa. 320.000 mil ya per detik. Kelihatannya cepat sekali ya. Tapi kalau dari matahari ke sini berapa lama itu cahaya menempuh? 12 menit. Oh, masih inget, hebat ya. Jadi perlu waktu 12 menit dari matahari ke bumi. Jadi dari jarak jarak matahari ke sini terus dibagi kecepatan cahayanya tadi itu masih membutuhkan 12 menit. Itu baru kita satu apa nak? Kita dengan matahari itu satu apa itu? Kita bumi, jadi bumi, bulan, Satu tata surya, Prof. Ya, satu tata surya. Padahal di alam semesta ini tidak hanya satu tata surya. Jadi bisa dibayangkan seandainya nanti ya mungkin juga generasi anak-anakku pindah mau dari satu tata surya ke tata surya lain, nah itu mungkin baru ngomong harian. Kalau pergi seperti naik bus begitu, atau naik kereta api atau naik pesawat terbang. Analoginya begitu. Jadi apa yang kita lihat itu 12 menit sebelumnya cahaya itu datang menyinari. Kalau enggak, ya kita enggak bisa melihatnya. Nawili dibaca. Monochromaticity. However, in all practical case, the laser light is not truly monochromatic. Tuh yang barusan saya omongkan. A truly monochromatic wave require a wire train in Wave train bukan wire, wave. train. Ya. Wave train in infinite duration. The spectral emission line from which it originates does have a finite width because of the Doppler effect of the moving atom or molecule from which it comes. Compared to the ordinary source of light, the range of frequency line width of the laser is extremely small. This range is called line width or bandwidth. Jadi yang dikatakan setunggal tadi, yang walaupun kita sebut monochromaticity, tapi monokromatik, tapi sebetulnya kemonokromatisannya itu tidak ideal, tidak betul-betul satu. Dia mempunyai rentang, walaupun line width-nya atau bandwidth-nya itu sempit, tapi tetap dia mempunyai lebar. Gimana ya? Line width-nya sempit, gitu. Kelebaran panjang gelombangnya itu sempit. Tapi itu sudah luar biasa kalau untuk pemakaian di tata surya kita begitu. Saya mengerti untuk penggunaan itu bisa dianggap lainnya itu tidak ada, dianggap hanya satu. Tapi kalau dalam kegiatan yang melebihi tata surya kita itu lain lagi. Atau untuk digunakan yang panjang gelombangnya besaran dari benda yang kita sebagai subjeknya itu jauh lebih kecil daripada panjang gelombang dari cahaya tersebut, dari panjang gelombang laser yang kita tembakkan ke permukaannya begitu. Terserah apa saja. Biasanya atom yang lebih lagi.
Nah, Muhammad Agil, saya nggak ngelihat gambarnya. Baik, Prof. Ya, dibaca, nak. Laser light is monochromatic. Following are the factors responsible for making the laser beam monochromatic. Ini hal-hal yang mengakibatkan dikatakan bahwa cahaya laser itu monokromatis katanya. Silahkan. 1. Laser light consists of existentially one wavelength, having its origin in stimulated emission from one set of atomic energy level. This is possible because laser transition in principle involve well-defined energy level. Jadi ini harus betul-betul diingat ya, nak ya. Ini ada beberapa hal yang bisa dikatakan mengakibatkan orang mengatakan bahwa laser itu betul-betul monokromatis. Tapi sebetulnya jangan lupa bahwa sebetulnya tidak. Dan kenapa tidak? Diantaranya satu dikatakan di alasannya diantaranya ini. Satu, cahaya laser terdiri dari satu panjang gelombang. Karena apa? Karena dia berasal dari stimulated emission from one set of atomic energy level. Jadi yang menstimulir itu juga satu energi level. Tapi jangan lupa, energi level yang diberikan, yang ditembakkan di situ itu bukan satu. Sebetulnya ada rentangnya juga. This is possible because laser transition in principle involve well-defined energy level. Karena itu kan tergantung level dari atomic energy tadi. Tapi sekali lagi, itu tidak satu energi. Jadi ada rentang, walaupun rentangnya itu sempit. Iyalah, kalau ngomong kayak begitu. Muter-muter, tapi iya, tapi tidak begitu. Sempit tapi lebar, atau lebar tapi sempit, ya terserah. Nah, Anissa, yang kedua sekarang. Ya, Prof. Laser light is monochromatic. Ya, katanya. 2. EM wave of Ya, frequency. EM itu electromagnetic, nah. Oh, Electromagnetic wave. electromagnetic wave of frequency N sama dengan E2 dikurang E1 only can be amplified Dikuatkan ya, amplified. and has a certain range which is called line width. Nah, itu betul diingat-ingat. This line width is decided by various broadening factors such as the Doppler effect of moving atoms and molecules. The generation of laser is such that the laser cavity forms a resonance system and laser oscillation is sustained only at the resonant frequencies of the cavity. This leads to the further narrowing of the laser line width. So, laser light is usually very pure in wavelength. We say it has the property of monochromatic. Katakan yang di atas tadi, by various broadening factors. Jadi banyak hal sebetulnya. Resonan itu apa kira-kira artinya? Kemarin sudah resonansi, sudah tahu pastinya. Apa nak Willy resonansi? Apa nak Agis resonansi? Bergetar bukan sih, Prof? Ya, Ya. bergetar. Jadi resonansi itu ikut bergetar. Jadi ada sumber, kemudian dia resonansi. Ini juga sama. Nah, kalau sudah resonansi ikut bergetar. Kalau bergetar artinya apa, nak? Kan tidak pada satu tempat, kan? Kalau tidak pada satu tempat artinya mempunyai apa? Merambat. Memang saya maksudkan itu bandwidth-nya, nak. Iya. Iya kan. Kalau mau belajar tentang getaran, nah, saya kira saya nggak tahu siapa yang belajar getaran. Pasti udah ya. Itu kan begitu. Dari diem, distimulit, bergerak, bergetar, kemudian balik lagi. Cuma kalau di dalam laser tidak akan berhenti sebelum memang di-off-kan. Dikatakan kesimpulannya itu walaupun
sebetulnya tidak monokromatis 100% begitu ya, Nak ya. Itu yang penting dimengerti. Karena nanti ada penyimpangan-penyimpangan di dalam pengukuran, itu bisa dimengerti. Nak Aki sudah, Nak Willy sudah, Nak Anissa sudah. Yang belum saya. Lasers in general generate light in a narrow band around a single. Nah, itu gimana itu? Satu tapi narrow band. Nah, artinya kalau narrow band itu mesti punya kelebarannya, nah, walaupun sempit tapi punya kelebaran. Ini yang penting dimengerti. Nah, itu dianggap monokromatik. Selisihnya sedikit sekali, tapi itu memberikan efek yang luar biasa. Ntar dulu, kira-kira yang saya omongkan, yang saya maksudkan ngerti nggak di Nak Willy, Nak Agis, Nak Anissa? Ya, Prof. Kira-kira nyambung nggak dengan apa yang saya omongkan? Jadi kecil tapi besar. Belum Mana terlalu ngomong ngerti sih, kecil tapi Prof. besar. Kenapa, Nak? Belum terlalu paham maksudnya kecil tapi besar. Ya, ya seperti tadi saya ngomong, saya tanya Pak Nak Willy pertama kali tentang cahaya matahari. Itu dari matahari, dari sana ke sini, kan kita ngomong udahlah kecepatannya luar biasa cahaya matahari. Tetapi menempuh jarak dari bumi ke matahari masih take time, 12 menit. Jadi yang dikatakan cepat itu ternyata sangat-sangat relatif. Ini analoginya juga sama. Saya katakan sempit sekali nak ini, Mbak. Makanya bisa dikatakan monokromatis sangat, walaupun itu kuning. Sebetulnya tidak, yang paling gampang apa? Paling gampang apa yang paling yang panjang gelombang pendek umpamanya dual laser, ini kan laser. Umpamanya sekitar 380 ya UVA ya umpamanya ya. 340 atau 350 itu tidak 350 saja. 340. Nah, gini aja analoginya yang gampang. Sudah pernah lihat, masih juga belum juga, semut. Nak Willy dimatikan, ada temannya. Melihat semut yang dibuat obat, semut Papua. Belum Itu pernah. dimensinya jauh lebih besar dibandingkan semut biasa yang ada di kita, khususnya di Pulau Jawa. Ya mungkin rata-rata ada sekitar setengah ibu jari begitu. Itu kalau lihat semut itu kan pasti kalau kita berjalan lihat semut itu, wih semutnya besar sekali kan begitu ya. Tapi kalau ngomong lagi kita langsung kita omongkan dengan gajah. Gajah itu besar apa kecil ya? Kok ngomong semut aja kok besar katanya begitu. Jadi terminologi yang kita gunakan itu sebetulnya sangat bervariasi, kayak cahaya ini sendiri juga bergetar begitu. Jadi lihat konteksnya, Nak. Jadi pada saat kita ngomong, ih semut kok besar sekali, seberapa? Separuh jempol, besar sekali. Padahal kalau dibandingkan gajah itu tidak ada apa artinya kan. Jadi terminologi besar dan kecil ini memang harus ada pakai apa, Nak? Acuan, Prof. Buku ya. Kalau terminologinya kita kan ngomong ya Ringnya. besaran rentangnya. Terus ada quantitatively we have to speak. Jadi kita harus berbicara secara kuantitatif, secara angka. Jadi kita tidak boleh hanya sekadar menurutkan pikiran kita bahwa itu besar, bahwa itu lebar, bahwa itu panjang, bahwa itu tegak lurus, bahwa itu longitudinal. Dikatakan longitudinal, padahal sebetulnya tidak begitu juga. Memang merangkak ke depan, tapi dia transversal juga laser. Nah, ini hal-hal yang sepele, tapi kalau ngomong kita relatif ya. Mungkin pernah dengar juga dengan teori relativitas ya. Nah ini hal-hal yang tidak mutlak, tapi kita pakai sebagai patokan. Pokoknya udah nggak ada yang bisa nyaingin. Katanya kecepatannya tidak bisa lewat dari kecepatan cahaya. Tapi ternyata, apalagi kalau kita ngomong hal-hal yang lain begitu, yang supra begitu, bagaimana seperti maaf Nak Willy, Nabi Muhammad bisa pulang balik ya. Nah, Nisa tahu Isra. Ya, Prof. Apa Isra itu? Itu, Prof. Nabi Muhammad ke langit ke-7, Prof.
dalam Ini Mi'raj itu. dalam satu malam. Iya, itu Mi'raj itu. Isra bukan dari situ. Itu kalau Isra-nya di darat. Baru Mi'raj-nya dari itu. Jadi tolong dimengerti betul. Tapi saya kepingin menunjukkan kecepatan. Jadi kita bicaranya sudah sangat-sangat subjektif kalau kita ngomong begitu. Karena sesuai dengan apa yang kita mengerti saja. Nah, ini tolong betul-betul anak-anakku, kok tidak ada pegangan yang kuat? Ya dipakai pegangan yang kuat yang secara umum. Panjang gelombang yang UVA dari 280 sampai 350. UVB dari 350 sampai 450 umpamanya begitu. Dan seterusnya. Lalu yang UVC lebih rendah lagi. Jadi walaupun ini dikatakan narrow band around a single, tapi dikatakan around a single. Jadi kalau sebut, tapi mono itu sendiri kan artinya single. Jadi di sini saya anak-anakku harus bisa mengerti tentang logika dan cara-cara ilmu pengetahuan untuk menyampaikan sesuatu supaya lebih mudah. Tapi kalau sudah ngomong begini susah? Enggak susah. Ada ikatannya sehingga kita bisa mengatakan sesuatu itu dengan itu ada rentangnya. The line with the higher degree of the monochromatic of the laser has. Nah, Agis lagi. Baik, Prof. Laser light is monochromatic. 4. Ada suara mengganggu gitu nggak, Prof? Enggak. Oh, enggak. Buat saya enggak ada. Typically, the frequency bandwidth of a commercial helium Neon laser is about 1,500 MHz or full width at half maximum or FWHM. In terms of wavelength, it means that at a wavelength of 632.8 nanometer, this means a wavelength bandwidth of about 0.01 nanometer. On the other hand, the bandwidth of a typically diode laser with a wavelength of 900 nanometer is about 1 nanometer as compared to LED, which has a bandwidth of approximately 30 until 60 nanometer. Jadi saya ulangi berkali-kali ya nak ya, kecil dan besar itu kita sering ngomong kecil dan besar itu apa namanya itu. Jadi tidak menyertakan angka di situ tuh disebut secara apa itu? Secara kualitatif ya nak ya. Kalau ngomong dengan angka kita itu ngomong secara kuantitatif. Nah kalau ngomong tentang laser ini tolong juga diikutsertakan yang angkanya tadi. Jadi tidak cukup besar dan kecil. Sedangkan kita ngomong monokromatik aja ternyata sebetulnya itu tidak mono dan tidak ada single sebetulnya. Nah, ini hal-hal yang sepele, tapi ada rentangnya. 0.01, jadi 1/100 nanometer. Itu artinya berapa angstrom itu, nak? 1 angstrom itu berapa sih? Ya udahlah, nggak apa-apa lah, 100 juta milimeter nanti malah tambah bingung. Nah, 1 angstrom itu 1 pangkat min 10. 1 kali 10 pangkat min 10, Prof. 10 pangkat 10, ya. Terus nanti kalau ngomong tekanan Thor 10 pangkat minus 14, itu kan bayanginnya susah gitu. Itu masih ada getarannya begitu. Jadi yang sepersekian itu masih ada kiri kanannya itu tadi. Kalau kita ngomong pembangkitannya, karena pada hakikatnya elektron sendiri itu
Kita ngomong bergetar. Tapi sebetulnya kalau kita menunjukkan di dalam gambar begitu, lingkaran terus sudutnya berubah-ubah. Dari 0 kembali lagi sampai ke 0, 360 derajat. Itu sebenarnya punya lebar band. Hanya dikatakan bandwidth. Nak Willy baca lagi. Barusan siapa? Nak Agis ya? Yang baca. Ya, Prof. Tadi saya. Sekarang Nak Anissa. Biar urut dari kiri kanan gambarnya. Maksud saya gambar yang saya lihat. Coherent one. Siapa, Prof? Nak Anissa Talita. Oh, saya. Coherence 1. In the case of laser, the stimulate emission process is responsible for the emission of photons and amplifications. Stop. Stop, Nak. Stop. Ya, Prof. Laser itu apa, Nak? Laser itu cahaya, Prof. Pinter 100. Enggak, singkatan apa maksud saya? Aduh. Kemarin Light amplification. agak panjang, Prof. Hah? Agak Light panjang. amplification by stimulated emission. Ini kata-kata ini. In the case of laser, the stimulated emission process is responsible for the emission of photons and amplification. Tuh. Jadi maksud saya ini dipegang supaya ingat, oh pantesan. Jadi dibolak-balik juga nggak apa-apa. Makanya saya tanya, laser apa, Nak? Light amplification. Dengan cara apa? Dengan stimulated emission. Nanti saya katakan di sini kan, in the case of laser, the stimulated emission process ini yang bertanggung jawab is responsible for the emission of photons and amplification. Karena kalau nggak ada ini, radiasinya nggak akan keluar, Nak, ya. Yeah. Assalamualaikum. Ya. Oh iya. Terima kasih banyak. Iya. Iya, makasih banyak Mas Yati. Ya, saya lagi ngajar ya. Iya. Maaf. Iya. Oh enggak. Waalaikumsalam. Maaf, Nak, ditelepon Pak RT. Oh iya, Prof, nggak apa-apa. Soalnya kalau ditelepon presiden pura-pura nggak dengar lagi ditelepon Pak RT, nanti ditatain susah. Yuk, jangan lupa tadi juga sama. Jadi saya katakan in the case of laser, the stimulated emission process is responsible. Jadi stimulated emission process ini yang sangat bertanggung jawab pada emission of photons dan amplifikasinya. Karena per definisi kan tahuan aku, laser itu light amplification by stimulated emission of radiation. Oke, diteruskan yang kuning, Nak. Since the emitted photons have a definite phase relationship with each other, coherent output is produced, i.e., the atoms emit photons in phase with the incoming stimulating photons and emitted wave adds to the incoming waves, generating brighter output. Jadi itu kira-kira apa itu? Kira-kira proses apa itu? Semenjak Bukan, ini yang terakhir ini. Stimulating photons and emitted waves add to the incoming waves. Jadi superposisi tambah, jadi generating brighter output sehingga outputnya jadi tambah cerah. Bercahaya. Ya sepele sebetulnya kalau pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia begitu. Tapi ini karena saya persulit pakai bahasa Inggris, saya maksudnya dua muka. Mungkin Willy juga gemes. Tapi sekarang kan dibenarkan, semuanya harus pakai bahasa Inggris. Untuk kampus Merdeka ini sekarang harus pakai bahasa Inggris. Namanya kampus Merdeka, bukan Freedom Campus, tapi kampus Merdeka, tapi pakai bahasa Inggris. Ayo, Nak, Willy, dibaca yang kedua, coherence yang nomor 2. Coherence 2. Addition is due to the relative phase
relationship. Photons of ordinary light also come from atoms without any phase relationship with each other and are not coherent. Therefore, laser is called a coherent light source, whereas ordinary light is called an incoherent light source. Ngerti ya? Karena tidak ada hubungan fase, jadi kalau di sini ada jelas. Dan akibatnya superposisi memperkuat sehingga kelihatan lebih cerah. Makanya di sini laser disebut coherent light, sedangkan coherent light source, sedangkan kalau yang biasa dikatakan incoherent light source. Saya pikir sederhana, tapi harus tahu persis kata-kata itu kaitannya begitu. Nah, yang nggak kelihatan nih gambarnya di saya. Beam diameter tolong dibaca. Beam diameter. Yang agak kuat nak, biar saya Beam lebih semangat lagi. diameter. Beam diameter is defined as the diameter of a circular beam at a certain point where the intensity drops to a certain fraction of its maximum value. The common definition are half the intensity, i.e. full width at half maximum FWHM, one Ya udahlah, 1/E nggak apa-apa. 1/E 0,368 and 1/E pangkat 2 0,135 of the maximum value. In the other words, beam diameter is the diameter of the laser beam cross section between point near the outer edge of the beam where its intensity is only 15% FPHM, Berbeda ya. 3% 1/E and about 86%. Jadi Satu sekitar 86% dari intensitas dari pusat. Jadi tidak 100%. Jadi kalau kita lihat gambarnya secara sederhana begitu, pinggirnya agak terang, tengahnya gelap. Nah, itu ada selisihnya sedikit. Nah, itu hanya sekira yang gelap itu sekitar 86% itu of the intensity FP. Sebetulnya tidak begitu, itu getaran sebenarnya ya, getaran yang sangat cepat. Mata kita tidak bisa membedakan. Yang kelihatannya mempunyai bandwidth, mempunyai lebar berkas dari cahaya tersebut. Nah, di sini disebut beam diameter berkas cahaya. Nah, itu kecerahannya berbeda kalau kita amati, tapi kalau hanya manusia saja yang mengamati nggak bakalan bisa. Kalau sekarang ada lihat gambarnya, anakku bisa lihat kecerahannya berbeda, yang di tengah, agak tengah, keluar, kemudian yang paling luar begitu. Nah, itu bisa dilihat di energinya di situ. Katakan di situ berkas cross section penampang lintang dari pusat sampai ke pinggir, itu bisa diceritakan kayak begitu. Dari 50% ini kan full wave ya, kemudian 63% dan akhirnya sekitar 86% dari intensitas pada pusatnya. Tapi jangan coba-coba lihat laser dengan mata telanjang ya nak ya. Ini gambar yang sudah jadi. Kalau kita mau melihat perbedaan gitu nggak boleh, karena berbahaya untuk mata kita.
cairan yang ada antara lensa belakang dengan lensa depan dengan retina nanti akan menguap dan kita akan buta. Ya, kembali lagi Nak Agis, dibaca lagi Nak. Ya, baik, Prof. For example, the diameter of beam of 1 meter radian. 1 milirad. Ya. 1 meter bukan 1 Oh, mili. itu M itu mili ya, Prof? Ya, milirad ya. Oh, miliradian. Full angle divergence. After propagation of 1 kilometer will be 1 meter or physical optics. For small angle, the divergence can be approximated as the ratio of the beam diameter to the distance from the laser aperture. Aperture ya. Ya kalau anakku punya kamera begitu, pasti tahu aperture-nya berapa. Itu biasanya buakaannya. Nah itu juga sama, laser juga punya. Jadi bukan cermin yang komplit begitu, tapi justru hanya pada aperture saja. Atau lebih gampangnya aperture juga boleh. Tapi sekali lagi jangan sampai melihat laser dari depan ya Nak ya. Kepengen lihat gambar seperti tadi itu nggak boleh. Nanti akan merusak mata kita. Kita sekarang ngomong tentang kecerahan. Nah, Anza, brightness. Ya, Prof. Brightness 1. While summing up the discussion on monochromaticity, narrow line width, and directionally low divergence of laser, radiance of laser cannot be missed out. It is defined as the power emitted per unit surface area per unit solid angle. The units are watts per square meter per steradian. A steradian is the unit of solid angle, which is 3-dimensional, analog of conventional 2-dimensional or planar angle expressed in radians. Kalau kita belajar stereometri, anakku mengerti bedanya sudut ruang dan sudut yang kita gambar cuma segitiga, sudut datar. Jadi segitiga datar. Itu sudut kalau di sini yang dimasukkan sudut ruang. Nah, ini amat sangat mempengaruhi karena kita ngomong tadi tentang narrow line width ya. Kalau kita ngomong monokromatisan si sumber laser itu. Nah, itu amat sangat dipengaruhi oleh sudut yang dikatakan the unit of solid angle. Karena di sini 3 dimensi, tidak sama dengan kalau kita ngomong segitiga begitu atau segi 4. Jadi di sini kalau volume ukurannya kubik ya di sini justru watts per square meter per steradian. Nah, ini yang perlu dimengerti betul. Nak Willy, teruskan Nak Willy. Brightness. For small angle, the radiation between a planar angle and the solid angle of a cone with the planar angle is to a good approximation is pi equals to pi per 4. Apa ini? Theta pangkat 2 ya? Enggak apa-apa. Theta square. Ya. Jadi kita ngomong ini sudut ruang ya, kembali lagi ini amat sangat. Jadi perlu diperhatikan betul. Jadi bukan sudut datar gitu, sudut ruang. Jangan sampai lupa seperti kalau kita ngomong volume pasti pangkat 3, kalau kuadrat, kalau luas pasti pangkat 2. Ini juga sama. Jadi sudut ruang bukan sudut datar. Saya yakin anak-anakku
tahu. Enak lagi brightness terusannya. Nah, Muhammad Agil. Brightness 3. Where is the planar angle and is the solid angle as shown in the figure? The radiance of a 1 millimeter helium neon laser with 1 millimeter output boleh. Nggak apa-apa terus. diameter and a divergence of 1 milliradian is 1.6 Times 10. Ya, 1,6 kali itu times 10 times 10 watts per meter pangkat 2 Iya, nggak apa-apa terus. steradian, which can be estimated in the following manner. The solid angle corresponding to 1 million is Miliradian ya, Nek, ya. The Yeah. solid angle corresponding to the 1 milliradian Milliradian. is 1 pi 1 millirad 1 square ya. 0.8 times 10 minus farad. Itu maksudnya steradian. And the radian is power divided by the area. Jadi kalau kita ngomong radian itu daya dibagi luas dari perkas dari sudut. Beamnya bisa kita lihat, tapi jangan dari depan sekali lagi. Kita bisa tempelin kertas lalu kita hitung. Seandainya masih manual caranya menghitung. Tapi kalau alat ukur kan nggak pakai kayak begitu, langsung aja bisa menunjukkan. Karena biasanya pakai langsung di displaynya alat ukurnya. Tapi secara teoritis anakku tahu, oh kayak begitu ya. Kira-kira hitung-hitungannya anakku bisa tahu. Yuk, Agis lagi. Laser modes 1. As we know, the part of the laser light in the laser cavity gimana sih Prof bacanya? Emerge through the output mirror. Yeah. The optical waves within an optical resonant cavity are characterized by their resonant modes, which are discrete resonance conditions governed by the dimension of cavity. The laser beam radiates from the laser cavity is thus not acak ya, arbitrary. Jadi arbitrary. tidak ya. Ini memang membayangkannya susah. Terminologinya acak tidak, continuous juga tidak. Tapi ya memang begitu. Longitudinal juga. Nah, dua-duanya sama, yang langsung merambat ke depan dan juga yang tegak lurus dari kiri kanan. Nah, Anissa baca lagi. Laser mode. Yeah, Prof. Laser mode 2. Only the waves oscillating at modes that match the oscillations modes of the laser cavity can be produced by the axial dimensions of the resonant cavity are called the longitudinal modes, and the modes determined by the cross-sectional dimensions of the laser cavity are called transverse modes. Jadi kalau kita ngomong longitudinal itu yang menjalar ke depan langsung. Tapi kalau yang di sini transverse modes itu yang ke kiri ke kanan atau ke atas ke bawah. Ini cross-sectional. Nah, Willy.
Hadir. Yes, generally speaking, light modes mean possible. Yeah. Longitudinal mode 1. Generally speaking, light modes means possible standing electromagnetic wave in a system. The number of modes in this meaning is huge. Laser mode means the possible standing wave in laser cavity. We see that stimulated light are transmitted back and forth between the mirrors and interfere with each other. As a result, only light of those frequencies, which creates nodes at both mirror, are allowed. In other words, if the round trip distance is integer multiples of the wavelength, only then it can result in a standing wave. Thus, the cavity length must be an integer multiplication of half their wavelength. Ya, sebetulnya kalau ngomong sederhananya, laser nggak ada yang mau mundur ya, Nak ya. Semuanya maju, semuanya longitudinal. Tapi memang ada transversal. Jadi, walaupun forward back, tapi bukan berarti dia mundur, kemudian dia tidak kan, tapi dia di situ memperkuat. We see the stimulated light are transmitted back and forth, jadi maju dan mundur. Bolak-balik, ya, kalau kita bahasa lebih gampangnya, bukan maju mundur. Between the mirrors and interfere with each other. Dan pada perjalanannya dia akan saling interferensi satu sama lain. As a result, only light of those frequencies with created nodes at both mirrors are allowed. Jadi saling memperkuat dan pas jadi dia itu yang akan keluar. Itu dongengnya begitu. In other words, if the round trip distance is integer multiplies of the wavelength, only then it can result in standing wave. Jadi kalau enggak, ya nggak bisa keluar begitu. Sebetulnya bukan hanya itu, kan kita kemarin gambarnya kan cermennya yang satu 100%, yang satunya berapa, Nak Willy? 99. Ya, bagus. Mostly ya, Nak ya. Jadi hampir. Lalu Nak Agil lagi. Iya, Prof. Yuk. In other words, the round trip In other distance is words- integral multiplies of the wavelength, ya. In other words, if the round trip distance is integer multiples of the wavelength only, then it can result in a standing wave. Thus, the cavity length must be an integer multiplication of half their wavelength. The result is the condition of resonance, like wave or amplified strongly if and only if they meet the equation 2L and lambda, where L is the cavity length and is the reflective index of the laser medium, and L is the Di optical path ya, nah, lintasan optik itu. and is an integer and lambda denotes the wave. Jangan lupa di situ N di sini mestinya nggak boleh pakai huruf besar tuh. Saya nulisnya huruf besar. Di sini N tuh indeks biasnya, lambda panjang gelombangnya. Cavity length biasanya diketahui. Lintasannya ini panjangnya itu di optical path mestinya juga D-nya nggak sama O-nya itu nggak gandeng itu. Mestinya ada jaraknya itu. And alpha denotes the wavelength. Ini hal-hal yang umum. Jangan lupa bukan hanya ke depan tapi juga ke samping, kiri, kanan, atas, bawah ya lasernya itu bergetarnya. Nah ini kalau tidak dia tidak akan bisa. Kelihatannya sepele tapi harus dipahami betul. Nah ini yang ke depan ini longitudinal.
Balik lagi Agis. Yang longitudinal modes. Important points relate to longitudinal modes. Related longitudinal. Related to Yeah. longitudinal modes. Modes governed by the modes governed by the axial dimension of the resonance cavity are called longitudinal modes. The longitudinal modes are formed by when the two waves with the same frequency and amplitude are moving against each other. Moving against artinya apa? Berpindah. Ya, moving against. Berpindah lagi, Prof. Berlawanan dan naik turun, jadi bertentangan. The longitudinal modes are formed when the two waves with the same frequency and amplitude are moving against each other. Iya, gitu. Terus ini yang longitudinal yang ke depan. Axial dimension mengikuti sumbu. Teruskan lagi Nak Anissa, some important points. Jadi ya beberapa hal yang penting yang kaitannya dengan modus yang longitudinal. Ya, Prof. Some important points related to longitudinal modes. The to and from movement of the electromagnetic radiation is controlled by the laser cavity and mirror, and only the waves with nodes at both ends are sustained or low, which means that the cavity length should be an integral multiple of the half wavelengths. Thus, the cavity length and the Ya, itu diterjemahkan dulu. Ini baik, ini harus betul-betul mengerti kata-kata ini. The to and from movement, jadi ke dan dari. Gerakan gelombang elektromagnetik ke dan dari cavity itu dipengaruhi oleh laser cavity. Laser cavity-nya siapa? And mirrors. Cermin yang sana kan ininya kan 100%, yang di sana kan 99%. And only the waves with nodes at both ends are sustained all. Jadi kalau tidak, dia tidak akan diizinkan, tidak diperbolehkan dia nerobos. Makanya walaupun kalau kita ngomongnya 100% ya 199%, tapi si cahaya sendiri itu juga which means that the cavity length should be an integral multiple of the half wavelength. Nah ini, jadi jumlah ya Nak ya. Jadi kalau kita ngomong pergerakan ke depan begitu, jumlah ini yang penting sekali. Yuk kalimat seterusnya. Thus the cavity length, baca Nak. Thus, the cavity length and the refractive index of the laser medium determine the frequencies that are allowed inside the cavity. The other important aspect is that the frequencies are spaced at equal intervals. Jadi mempunyai jarak yang selalu sama intervalnya. Ya. Ya kalau tidak ya bukan laser. Interval yang sama. Nah ini directionality. Ayo. Directionality and beam Bukan directionality. Oh ya, directionality and beam divergence. Yeah. One of the important properties of laser is its high directionality. The mirrors placed at opposite ends of a laser cavity enables the beam to travel back and forth in order to gain intensity by the stimulated emission of more photons at the same wavelength.
which result in increased amplification due to the longer path length through the medium. Directionality itu apa sih, Nak? Directionality. Arah, Keterarahan. keterarahan. Nah, itu kalau lampu biasa, kalau sumber cahaya biasa gimana? Keterarahannya. Keterarahan dia kalau lampu white ya, Prof. Kan dia ngelebar Segala arah. segala arah ya. White ke segala arah. Tapi kalau laser Fokus. bukan fokus, ya memang fokus. Hanya satu arah, itu dikatakan arah. keterarahannya. Ya. Jadi ini keterarahan dan keterpusatan berkas. Keterpusatan berkas. Keterpusatan. Iya. Kalau tapi walaupun begitu ya, Nak ya, kalau ini di dalam penelitian, jadi yang saya baca, kita mengukur bulan, jarak antara bulan dengan bumi. Ternyata beam divergence setelah sampai di bulan, yang di sini itu merupakan titik, sampai di bulan laser itu 1 meter, nah udah lebarnya. Itu sebagai contoh. Apa artinya? Karena kita kan mau mengukur jarak. Nah, kalau 1 meter itu kan sebenarnya ada selisih. Kalau di sini cuma 1 titik, kemudian di sana 1 meter lebarnya. Itu karena beam divergence itu. Kalau jaraknya cuma 50, 100, 2 kilo, 3 kilo, masih orang mengatakan seolah-olah tidak berpencar, tidak dibegen. Tapi kenyataannya kalau pada waktu penelitian mengukur jarak bumi dan bulan itu, ternyata cahaya yang kena bulan itu sudah titik lagi, tapi sudah sekitar 1 meter. Itu sebagai contoh. Apalagi matahari yang tadi 12 menit dari lamanya ya, Nak ya. Pasti kira-kira sudah ada 500 meter lebarnya. Terus bagaimana kita bisa mengatakan bahwa pengukuran kita relatif benar? Nah, ini hal-hal yang sepele tapi mesti harus diperhatikan. Ya walaupun ada langkah-langkah lain lagi kita menginginkan supaya divergensinya itu tidak begitu besar. Ya silakan, teruskan, Nak. Kalimat yang kedua. Ini baru satu nih, Prof. Iya, kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua. The mirror ya, Prof. Iya. The mirror placed at the opposite ends of laser cavity enable the beam to travel back and forth it in order to gain intensity by the stimulated emission of more photons at the same wavelength, which result in increased amplification due to the longer path length through the medium. Mungkin bisa tertawa sendiri, tapi anakku bisa membayangkan pertama kali si cahaya yang pertama kali lewat cavity-nya itu balik nggak kuat, dipantulkan lagi, balik lagi sedemikian rupa sampai bersama-sama sehingga dia mempunyai gain yang bisa intensity gain yang bisa menerobos yang cuma 1% itu. Artinya dia nggak kuat, jadi bolak-balik terus. Nah, yaitu dalam hitungannya dalam nano atau sepersekian detik ya, Nak ya. Kalau kita lihat, kalau kita punya laser begitu heliumnya kan begitu dipencet langsung cahayanya keluar. Sebetulnya itu prosesnya luar biasa. Kalau kita dongengnya 5 hari, cahayanya baru 1 detik udah keluar. Ini hal-hal yang sepele tapi bayangannya kan cepatannya kan 350.000 kilometer, 350 mil per detik. Bisa dibayangkan kalau cuma tabung laser yang cuma kira-kira hanya sekitar 10 atau 15 cm, berapa 1/10 berapa detik itu. Wah, aku bisa membayangkan. Tapi sebetulnya dongengnya itu tadi, dia bolak-balik sampai dia bisa menerobos yang 1% tadi. Gimana, Nak Widi? Nggak nyambung, dibaca bolak-balik pasti nyambung. Siap, Prof. Memang harus bolak-balik kayaknya, Prof.
Bukan hanya laser saja yang bolak-balik jadi kuat, jadi hebat, bukan. Ya kita baca juga bolak-balik jadinya. Iya, bolak-balik. Jadi divergennya terus nanti bagus. Keterarahannya lebih tinggi karena bolak-balik dibaca, ya kan? Nah, Wih, looks like, ya. Jadi konsepnya looks like laser, gitu ya. Oke, nah, Muhammad Agil. Okay, Prof. Directionally and beam. Hah? Okay, Prof. Stimulate emission. Ini ya, baru di sini. Stimulate emission. Sampai situ ya. Ya, oke. Yang sebelumnya Prof, yang slide 25. Oh, yang sebelumnya ya berarti directionality and beam divergence tuh. The multiple reflection also produce a well. Well, ya, Collimated. well di sini sumur seolah-olah sumur tapi sumurnya lurus. Collimated beam. Collimated beam because only photons traveling parallel to the cavity walls will be reflected from both mirror. Jadi kalau sudah nggak akan nabrak dan tidak akan tidak dipantulkan lagi. Dongengnya begitu. Terus nak? Is the slightest bit of axis. It will be lost from the beam. Jadi kalau off axis dia pasti nggak bakalan dipantulkan lagi. The resonant cavity thus makes certain that only electromagnetic wave traveling along the optic axis can be sustained. Consequent wielding of the gain. The resonant cavity thus makanya make certain that only electromagnetic waves traveling along the optic axis can be sustained. Jadi kalau yang tidak sepanjang, jadi tidak sejajar dengan arah sumbu keluar, dia tidak akan diluluskan, tidak akan kalau dikatakan tadi kan ada gelombang berdiri ya, gelombang tegak. Consequent bending of the gain. Jadi ini yang membentuk gain, membentuk penguatannya begitu. Kelihatannya sepele tapi membayangkannya susah, tapi sebetulnya itu sangat cepat peristiwa itu. Halo Nak Agis. Ya, Prof. Ya, baca itu tentang stimulated emission. Stimulated emission. If an electron is already in an excited state or an upper energy level in contrast to its lowest possible level or ground state, then an incoming photon for which the quantum energy is equal to the energy difference between its present level and a lower level can stimulate a transition to that lower level, producing a second photon and of the same energy. Coba dijelaskan Agis. Jika Dongeng aja elektron, gambarnya, gampang. oh ya sebentar. Ya, tapi kalau mau menceritakan pakai bacaan itu juga nggak apa-apa. Agak bingung sih Prof, kalau sebentar. Agak bingung sedikit itu ABS. Agak bingung. Jika sebuah elektron pada kondisi excited, kondisi excited itu apa sih? Pada E2. Oh, bentar saya bingung Prof. Hah? Sebentar. Oh ya, ABS agak bingung sedikit, nggak apa-apa. Kami katakan jadi itu maksudnya apa sih itu yang bulatnya itu foton tuh maksudnya Prof? Iyalah. Kalau foton itu berpindah nggak bisa digambar ya itu pura-puranya begitu. Menuju S1. Dari Dia kan mempunyai energi lebih, nah itu otomatis dia akan turun, itu alami. Gambarnya begitu tapi majunya ke depan, langkahnya ke depan.
Nah, waktu turun itu dia akan menstimulat lagi yang lainnya. Nah. Jadi itu akan menstimulasi terus-menerus. Jadi bukan hanya sekali. Jadi menstimulat energinya, tapi gerakannya ke depan begitu. Nah. Makanya di situ, and a lower level can stimulate a transition to that lower level. Jadi dia yang tinggi mukul permukaan yang bawah, kemudian bisa menghasilkan yang lagi, baru menaikkan lagi dan seterusnya, sehingga akan tambah terus begitu. Selama daya dari luar tetap ada, pasti semakin. Dan kalau dilihat formulasinya di situ, E foton sama dengan, kalau orang ngomong bukan H itu ya, tapi it's sama dengan tegangan yang ada di E2 dikurangi E1 sebetulnya. Itu energinya dari situ. Ya karena apa? Memang bahasanya kurang enak, tapi memang tidak ada pakai kata-kata yang lain. Jadi elektron in excited state, jadi pada kondisi yang terangsang. Kalau di gambar yang aslinya ada 4 tingkat ya. Jadi dengan energi yang lebih, itu otomatis dia menjadi, kata-kata saya mungkin kurang tepat, menjadi galak. Dia kemudian menghantam ke yang lebih rendah, muncul lagi itu dan seterusnya. Semakin banyak, sehingga semakin kuat. Gerakannya kalau ini ke depan ya, Nak, ya, ke arah longitudinal. Itu dikatakan stimulated emission. Jadi mendapat energi stimulan. Ayo. Nah. Ya, Prof. Sebentar, sebelum dibaca semuanya. Ini jangan sampai diartikan istirahat itu diem, jangan ya, Nak, ya. Tapi ya seperti kayak begitulah. Tapi sebetulnya tidak diem. When the sizable population of electrons resides in upper levels, gitu bukan. Ayo, Nak, mencapai ya, Nak. Oke, tidak istirahat tapi mencapai. Silakan. Stimulated emission 1. When a sizable population of electrons resides in upper levels, this condition is called a population inversion, and it sets the stage for stimulated emission of multiple photons. This is the precondition for the light amplification which occur in a laser. And since the emitted photons have a definite time and phase relation to each other, the light has a high degree of coherence. Bisa membayangkan atau bisa mengartikan, Nak Anissa, when a sizable population, jadi itu pada jumlah yang tertentu, sizable of electron reside in upper level, this condition is called a population inversion, and it set the state for stimulated emission of multiple photons. Kondisi ini, this is the precondition for the light amplification yang akan terjadi in a laser. And since the emitted photons have a definite time, mempunyai waktu, in phase relation to each other, jadi waktunya juga sama dan kemudian fasenya juga sama. Kalau enggak kan enggak ada penguatan. The light has a high degree of coherence. Ya gambar aja kalau digambar. Dan itu berulang-ulang terus-menerus. Kalau enggak berarti mati. Enak, Willy. Sorry Prof, di sini agak hujan, nggak apa-apa Prof ya. Hah? Di sini agak hujan dia, deras. Oh, di sini ada hujan. Nah, Ini juga stimulated gambarnya emission kayak 2. hujan, Nak, dari atas ini, dari E2 ke E1 ini kayak hujan. Okay. Energinya berbeda. Silahkan. Stimulated emission 2. Like absorption and emission, stimulated emission requires that the photon's energy given by the Planck relationship be equal to the energy separation of the participating pair of quantum energy states.
Gimana itu? Equal almost sebetulnya. Jadi bukan hanya sama tapi lebih. Tapi memang kalau tidak sama, dia tidak bisa ngusir, dia tidak akan bisa membangkitkan. Jadi seperti penyerapan. Stimulated emission requires that the photon energy given by the Planck relationship be equal to the energy separation. Sebab kalau tidak sama, paling tidak ya tidak sama, dia tidak akan berhasil mendorong yang baru lagi begitu. Of the participating pair of quantum energy state. Ini konsep-konsep dasarnya semua, kalau nanti sudah tahu ya sudah. Kalau nggak ada yang belum jelas yang bahasa Inggris, bisa cari yang bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya belum ada ya, kalau saya bilang cari pakai bahasa Jawa, bahasa yang lainnya boleh lah, yang bisa nyambung. Tapi pasti bisa langsung bahasa Indonesia. Nah, Muhammad Agil, baca lagi nak, jangan bosan nak. Absorption and emission 1. Absorption and emission 1. Taking the electron. Taking the electron. Associated with visible and ya, dianggap ini sebagai contoh ini yang ultraviolet atau visible lah. Interaction with matter as an action for absorption of photon will occur only the quantum energy of the photon. Hanya terjadi bila will occur only when the quantum energy of the photon precisely matches, jadi secara presisi sesuai the energy gap between the initial and final state. Ya kalau enggak memang nggak akan bangkit, nggak akan terjadi. Lanjut nak. In the interaction of radiation. In the interaction, ya. If there is no pair of energy state such that the photon energy can elevate the system from the lower to the upper state, then the matter will be transferred to that radiation. Secara teoritis sebetulnya tidak pernah akan berhenti. Itu yang makanya kalau di reaktor di sini di Batan pasti ada pemberhentiannya, dihentikan dari luar begitu. Sebab reaksi berantai tidak akan berhenti kalau tidak diberhentikan. Ya seperti bom atom, berbahayanya kan di situ, yang menghancurkan kehidupan kan itu. Jadi kalau cuma radiasi 10-25 km itu sangat dekat. Rasanya tidak mungkin akan berhenti begitu saja, walaupun tidak dalam tabung ya. Tapi di dalam kehidupan itu tabung juga, karena yang diledakkan luar biasa energinya. Padahal itu hanya hidrogen aja yang reaksi berantainya itu. Nah, gambarnya dilihat. Nah, Agis bisa cerita, kalau nggak tahu boleh tanya. Ini saya bingung, Prof. Ya, nggak usah bingung. Ini sebetulnya gampang banget. Maksudnya pemahamannya ya. Kalau kita memberikan energi yang sama, jadi dia akan menyerap yang sama energi yang diberikan tadi. Tapi kalau kemampuan dia menyerapnya tidak bisa lebih besar daripada energi yang diberikan, maka yang sisanya kemana, nak? Berpindah, Prof. Enggak. Menghasilkan. Ya, jadi itu. Jadi kalau pas ya sudah diserap gitu. Tapi kalau enggak, dia akan mengeksitasi. Nah, maka timbul. Nah, itu kembali lagi, nabrak lagi, ke atas lagi, dan seterusnya begitu. Gambarnya memang membingungkan. Mestinya kalau ke bawah turun, tapi kok malah membangkitkan gitu. Ya sebetulnya bisa dianalogikan a downward transition involve emission of photon of energy. Jadi walaupun dia turun di situ, itu membangkitkan yang di bawah gitu maksudnya, nak. Terus naik lagi. Pada suatu saat kita mengatakan E2 lebih tinggi dibandingkan E1, sehingga dia mempunyai energi untuk mengeksitasi yang di bawah, kemudian terjadi emission.
Emission dari apa? Ya dari radiasi yang ke atas tadi. Tapi yang di bawah tadi juga mengeksitasi lagi begitu. Sebetulnya itu gambarnya tidak low seperti tabung begitu, bulat sebetulnya peristiwa yang terjadi. Seperti kalau kita muter. Jadi 0 sampai 360 derajat itu kan muter-muter terus. Jadi tidak balik naik turun tidak, tapi muter. Jadi jangan sampai bingung dengan arahnya energinya ke depan gitu, ke kanan kalau di sini gambarnya. Nah, Anissa lagi baca. Soalnya Nah Agi sudah lihat, sudah bingung. Enggak apa-apa, Nah. Mantap. Iya, Prof. Absorption and emission 3. Energy level associated with molecules, atoms, and nuclei. Ya, Nuclei nuclei. Nuclei are in general discrete. Quantified energy levels and transitions between those levels typically involve the absorption or emission of photons. Electron energy levels have been used as the example here, but quantified energy levels for molecular vibration and rotation also exist. Exist ya, Nak, ya. Exist. Jangan excise. Ya, Prof. Gimana? Energy level associated with molecules, atoms, and nuclei are in general discrete. Ya, sebenarnya relatifnya. Quantized energy levels and transition between those levels typically involve the absorption of emission. Itu yang saya katakan tadi. Jadi kalau ke bawah untuk membayangkannya begitu, ya sudah itu emission. Tapi kalau ke atas absorption. Kalau enggak mungkin. Sama sebetulnya bawah dan atasnya itu energinya sama. Lebih maksud saya. Nah, Willy masih hujan? Hujan, Prof, tapi dengar, Prof. Enggak, soalnya sekarang saya di sini juga hujan, tuh saya dengar di luar hujan. Oh, di sini deras banget, Prof. Oh gitu, alhamdulillah. Ya, puji Tuhan. Baca nih, Prof. Nah iyalah, masa nyanyi, baca. Hehe, bisa aja Prof kita nyanyikan. Loh, kan? Pokoknya anakku yang paling hebat berani ribut ini. Nah, Willy, ayo, bagus. Senang aku, silakan. Absorption, and emission 4. Nah, bagus, Fa. Mestinya itu Fa, Nak. Wah. Soalnya nyanyi 4 kan Fa kan, do re mi fa kan. Aduh, mantap juga barang ini. Transition between vibration. Quantum states typically occur in the infrared, and the transition between rotation quantum states are typically in the microwave region of the electromagnetic spectrum. It is possible to excited electrons in atoms and molecules to have some other kinds of interaction which lowers their energy before they can make a downward transition. In that case, they would emit a photon of lower energy and longer wavelength. Transition between vibrational quantum states typically occur in the infrared, and transitions between rotational quantum states are typically in the microwave region of the electromagnetic spectrum. Nah, pasti kan? It is possible for excited electrons in atoms and molecules we have some other kind of interaction with lowers their energy. Dengan sendirinya kalau enggak akan jadi. Before they can make a downward transition. In that case, they would emit a photon of lower energy and longer wavelength. Nah, ini kalau merah infrared. Dikatakan kalau UV itu panjang gelombang pendek. Kalau infrared itu panjang gelombang yang relatif panjang. Ayo, Nak Muhammad Agi, semakin bingung.
Mari sama-sama bingung. Siapa, Prof? Muhammad Agil atau Muhammad Agis? Enggak ada Muhammad Agis. Nah, ini Tadi kan Prof Agis. bilang Muhammad Agis, jadi saya... Muhammad Agil. Iya, Prof. Ya maaf, kupingnya mungkin. Kalau saya, ada menyalahkan orang lain, enggak lah. Ya, kayaknya saya salah dengar, Prof. Bagus kalau saya dengar alhamdulillah. Kalau bener wah cilaka aku. Masa Nagis dibilang Muhammad bahaya. Nagil. Thank you, Prof. Transition between vibrational quantum states typically occur in the infrared, and transition between rotational quantum states are typically in the microwave region of the electromagnetic spectrum. Ini kelihatannya sepele, makanya kita sering dengar pasti kalau nggak helium laser, kemudian infrared laser. Ya karena ini. Transition between vibrational quantum states. Kondisi kuantum bergetar. Typically occur in the infrared and transition between rotational quantum states. Ya lanjutkan aja nak. It is possible. It is possible for excited electrons in atom and molecules to have some other kind of interaction which lowers their energy before they can make a downward transition. In that case, they would emit a photon of lower energy and longer wavelength. In that case, they would emit a photon of lower energy and longer wavelength. Yes. Nah, Agis Dwi ya, bukan Muhammad Agis. Ya, baik, Prof. Absorption and emission 6. This process is called fluorescence if it happens essentially instantaneously. It is also possible that material can hold onto. Bukan into, tapi onto. Kalau into masuk. Nah. Onto. Kalau on di atasnya. Ya. Onto the energy permukaannya onto. Excitation for a long time. Excitation. Oh, yeah. Gradually making downward transition with emission. This delay emission is called phosphorescence. Since by the Einstein A and B coefficients, we know that the probabilities for absorption and emission are the same. The existence of phosphorescence would imply that some interaction took place quickly after the initial absorption that placed the electrons in a much more stable and long-lived state so that they could not immediately drop back down. Kenapa, Nak? Kok banyak keplesetnya? Iya, Prof, banyak keplesetnya, banyak kata-kata yang baru saya baca. Kalau gitu ketahuan nanti. Jadi kalau ini dibaca terus, Nak, ya namanya manusia. Kalau katanya Allah bisa karena biasa. Jadi insya Allah kalau anakku baca terus, jelek-jelek nggak apa-apa, lama-lama pasti bisa. This process is called fluorescence. Jadi ini sebetulnya perbedaan fluoresensi. Ini tadi yang this delayed emission is called phosphorescence. Jadi sebetulnya fluorescence, tapi begitu yang belakang yang keluar maka phosphorescence. Padahal kalau kita lihat dari sudut pandang kimia, fluor pengaslinya itu pakai F. Kalau fosfor ya pakai fosfor. Nah ini hal-hal yang sepele yang dimanfaatkan itu yang di rambu-rambu lalu lintas, anak-anakku bisa
is delayed emission. Jadi kita tembak apa kayak kalau bawa mobil atau bawa motor nabrak rambu-rambu lalu lintas, itu bukan nabrak, cahayanya yang itu disebut fosforesensi. Jadi tidak jauh berbeda sebetulnya kalau kita ngomong laser pembangkitan itu seperti kayak begitu juga. Nah, ini juga yang membayangkannya, the existence of phosphorescence would imply that some interaction took place quickly after the initial absorption. Jadi sebelum keluar, sebelum memberikan satu lagi yang baru, itu dia absorb dulu, tapi kemudian menendang keluar lagi. Ya. That place yang mengakibatkan the electrons in a mass more stable and long live, ya bukan long life state. Jadi kondisinya dalam kondisi yang panjang. So that they could not immediately drop back. Sebab kalau dia turun ya dia tidak bisa nendang temannya lagi, tidak akan terjadi keserahan yang seperti kita harapkan karena langsung mati di situ. Jadi mungkin hanya sebentar begitu. Pada pembangkitan laser yang umum, saya kasih literatur enggak ya di sini? Oh, mungkin di yang pertama ya. Karena aku bisa baca. Saya rasa sekarang tulisan yang bahasa Indonesia juga cukup banyak untuk pembangkitan ini untuk laser. Jadi tolong dibaca sendiri. Kalau belum ya ngobrol lagi dengan saya atau saya kepengen ngobrol Prof telepon gitu, silahkan nanti saya akan telepon anak-anak. Nah, Willy, ada komentar? Siap, Prof. Aman. Hujan udah terang? Belum terang di sini, Prof. Belum. Karena habis gelap terbitlah terang, masih gelap sekarang berarti. Oh gitu. Ya. Nah, Agil sekarang di mana ini kondisinya? Nah, Waduh, Agis lagi meeting tuh kayaknya, Bro. Oh, nak Muhammad Agil. Ya, Prof. Di mana sekarang? Hujan juga? Ya, hujan, Prof. Di daerah mana sih, nak Muhammad Agil? Saya di Pasar Minggu. Di mana? Pasar Minggu. Oh, Pasar Minggu. Oh, berarti dekat UNAS dong. Iya. Nah, Agis di Pasar Senen. Enggak, Bro. Saya lagi di Depok. Depok. Nah, Anissa? Saya di Fatmawati, Prof. Oh, Fatmawati. Jadi yang paling jauh ini nak Widi. Saya, Prof, di Pasar Rabu. Ya. Oke, terima kasih banyak ya, Nak ya. Ada komentar, ada pertanyaan. Tapi jangan nanti, kalau nanti metode penelitian. Jadi nanti kalau metode penelitian nggak boleh tanya laser. Oke, Nak Widi, terima kasih banyak. Nak Muhammad Agil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam.